ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Hadirin sekalian, pada kesempatan singkat kuliah subuh atau kajian ba'da salat subuh, saya akan sampaikan kaidah di dalam memahami sunnah. As-sunnah fil lughah at-tariqatu was-sirah. Sunnah menurut arti bahasa adalah at-tariqah, cara. Ya. Cara beragama. Makanya kalau dikatakan sunnatul rasul, cara beragama Rasulullah. Ini terungkap di dalam hadis Rasulullah, alaikum bisunnati, atau as-sirah, perjalanan hidup dari mulai Rasulullah lahir sampai wafat mengandung sirah. Kemudian sunnah dipahami oleh masing-masing ulama sesuai dengan cabang ilmu. Sunnah menurut ulama al-hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan, termasuk juga khilqatan wa khuluqan, ciptaan Rasulullah dan akhlak Rasulullah, itu termasuk sunnah. Sebelum Rasulullah SAW jadi Nabi, setelah jadi Nabi. Sunnah menurut ulama fikih, ketetapan Rasulullah yang bersifat sunnah alias tidak wajib, atau segala sesuatu bila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak ada sanksi. Antum jangan bilang tidak apa-apa, ya apa-apa, tapi nggak ada sanksi. Orang nggak pernah sholat witir, ya apa-apa, nggak mungkin nggak apa-apa. Orang nggak pernah sholat duha, ya, muskilah. Orang nggak pernah sholat rawatib, ya masalah.
tapi tidak ada sanksi. Sunnah menurut ulama usulul fikih tidak lain adalah dasar hukum yang bukan dari Al-Quran. Berarti as-sunnah sepadan dengan al-hadis. As-sunnah menurut ulama aqidah lawan daripada bid'ah. Rajulun ala sunnah, orang di atas sunnah berarti tidak melakukan kebid'ahan. Dan ini banyak ditulis oleh ulama pada abad ketiga. Sunnah maknanya akidah. Oleh karena itu Imam Ahmad memiliki kitab As-Sunnah, anaknya Abdullah memiliki kitab As-Sunnah, Abu Bakar Al-Khallal memiliki kitab As-Sunnah, Abu Bakar Al-Marwazi memiliki kitab As-Sunnah. Begitu juga Imam Al-Barbahari memiliki kitab As-Sunnah, maknanya Al-Hanif Al-Aqidah. Nah, hadirin sekalian, terkadang muncul ketimpangan di dalam praktek agama, padahal menggunakan dalil-dalil dari sunnah. Contoh orang sekuler yang berusaha memisahkan hadis atau memisahkan agama dari dunia, memakai hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Udah. Ada lagi orang yang mencoba membenarkan mengirim atau selamatan atau membaca tahlil dengan dalil afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Bahkan peringatan Maulid Nabi dengan membaca salawat menggunakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, menggunakan hadis. Intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifaul Alil, tidaklah ada satu ahli bid'ah pun telah memperalat Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan bid'ahnya. Itu pasti. Dari mana itu semua? Dari cara memahami. Makanya Al-Quran kalau sudah sahih, nggak mungkin salah. Al-Quran nggak mungkin salah. Hadis yang sahih nggak mungkin salah. Yang bisa salah apa? Pemahaman. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi syaqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah paham. Fahmun saqim, pemahaman yang sakit. Itu. Bahkan Siti Jenar, kelompok sesat yang mengusung wahdatul wujud atau wahdatul wujud yang dikenal di Jawa Manunggaling Kawula Gusti, memiliki salat daim, mengambil firman Allah walladzina hum ala salatihim daimun. Salat daim tanpa wudu, tanpa gerakan, tanpa waktu, tidur pun sedang salat. Itu salat daim. Semua ahli bid'ah, ya, ahlul ahwa, memperalat Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan kebid'ahannya. Dari mana? Pemahamannya yang diacak-acak. Makanya di sekalian, tahriful kalim an mawadi'i, di antara kebiasaan ahlul kitab yang ditiru oleh umat Islam, yang nanti insyaallah kita akan bahas, adalah menyimpangkan kalamullah, firman Allah, kitabullah, dengan cara merubah teksnya.
Kalau di Islam, di Al-Quran nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi yang mungkin adalah disimpangkan tafsirnya, ya, diacak-acak pemahamannya. Muncul berbagai macam tafsir liar terhadap Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir yang benar. Di situ. Contoh aja bagaimana liberalis menggunakan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 untuk menguatkan liberalisasinya, membenarkan liberalnya. Itu. Oleh karena itu di sini ada sekalian, kita perlu memiliki kaidah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Wabil khusus kali ini adalah Sunnah. Yang pertama adalah mengutamakan pemahaman para sahabat. Ini tidak bisa kita ingkari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, panutan dalam agama, hendaknya menjadikan para sahabat menjadi panutan. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati qulubah. Karena mereka itu orang yang paling baik hatinya, alias iman takwanya dijamin. Tidak ada generasi yang bisa menandingi iman dan takwanya para sahabat, keikhlasan para sahabat dalam beragama. Abarrul ummati quluba wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya, karena mereka langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran, bagaimana Rasulullah mempraktekkan tafsir Al-Quran, kemudian bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan syariat Islam, dan hadis per hadis langsung mereka ambil dari lisan Rasulullah. Itu. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, sejatinya seluruh hadis Rasulullah pada asalnya adalah hasil pemahaman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Makanya nggak mungkin ada hadis yang benturan dengan Al-Quran yang harus ditolak sehingga muncul ingkar sunnah, nggak ada. Ya. Nah, wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya, ya, paling sedikit. Kenapa dia sekalian? Karena kalau mereka salah langsung ditegur oleh Allah atau Rasulnya, dan generasi paling terjaga. Coba bayangkan ada sekalian, ada seorang sahabat, ada 3 orang sahabat yang datang untuk mengecek ibadahnya Rasulullah. Ka'annahum taqalluha, akhirnya meremehkan dengan mengatakan Rasul kan patut melakukan ibadah hanya seperti itu karena sudah dijamin surga, dosanya sudah diampuni. Apatah kita? Belum. Oleh karena itu, kalau begitu saya akan puasa terus nggak buka, yang satunya saya akan sholat terus nggak tidur, yang satunya saya tidak akan menikahi perempuan dan makan daging. Langsung diluruskan oleh Rasulullah. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mengenali perbuatan itu dilarang atau tidak, ya teguran wahyu atau teguran Rasulullah. Contoh, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wa la yanhana 'an dzalika. Quran turun, kami melakukan azal, Quran turun tidak melarang kami. Ini, nah, wa aqwamuha khuluqah, paling lurus akhlaknya, enggak ada lagi.
Tidak ada manusia yang paling lurus akhlaknya dibanding para sahabat. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, dijamin siapa yang mengikuti pemahaman, pengamalan mereka selamat. Makanya ketika kita menafsiri firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim menurut Abdullah ibnu Abbas adalah Islam. Siratal mustaqim menurut Abdullah ibnu Mas'ud adalah Al-Quran. Siratal mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah kitabullah. Bahkan Abu Aliyah mengatakan siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan Umar dalam beragama. Berarti kalau kita artikan, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Al-Quran, kitabullah sesuai dengan jalan cara beragama Abu Bakar, Umar. Makanya tidak ada pertentangan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bahkan ikut sunnah khulafa'ir rasyidin sama saja ikut sunnah Rasulullah. Ikut sunnah Rasulullah melazimkan untuk mengikuti cara beragama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena tidak ada yang benturan. Makanya dari sekalian, ada kadang orang membuat bid'ah hasanah. Walaupun bid'ah hasanah itu kalimat yang rancau. Bid'ah itu enggak ada dalilnya. Hasanah baik, enggak mungkin kalau enggak ada dalilnya kita bisa mengatakan baik. Gimana? Antum pakai logika di mana? Baik. Contoh kasih contoh barang baik yang enggak ada dalilnya. Perbuatan yang dianggap baik enggak ada dalilnya. Siapa yang anggap baik? Manusia tanpa Allah dan Rasulnya bisa? Enggak mungkin. Baik menurut Allah dan Rasulnya, jelek menurut Allah dan Rasulnya. Makanya hadirin sekalian, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba gandengin sesat yang baik. Kalau ada ustadz yang membahas bid'ah hasanah, lucu. Hadirin sekalian, kita akan mengkaji bid'ah hasanah, yaitu kesesatan yang baik. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik yang tersesat. Allah, anak TK pun bingung itu. Dan kalau mereka kita tantang contohnya, bulat aja, speaker, mobil, nggak ada hubungannya. Padahal yang namanya bid'ah adalah mengada-ada perkara baru dalam agama. Mobil kan dunia, speaker kan dunia, kamera dunia, itu nggak nyambung. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, penekanan. Ada standarisasi pemahaman dan pengamalan Islam. Jadi tidak asal. Yang penting saya memahami, terserah saya, mengamalkan terserah saya. Enggak. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam seperti pemahaman an'amta 'alaihim, pengamalan an'amta 'alaihim. Standarisasi. Berarti di sini ada kaidah, ada patokan. Siapa mereka an'amta 'alaihim? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nabi paling terbaik Rasulullah. Siddiq setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Syuhada yang dijamin masuk surga adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang bersama Rasulullah. As-salihin, manusia paling soleh setelah Rasulullah, sahabat terdepan khulafa'ur rasyidin. Kalau memang begitu, pemahaman dan pengamalan Rasulullah, Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali, sahabat pada umumnya yang telah dijustis oleh Abdullah ibnu Mas'ud, paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit penyimpangannya, paling lurus akhlaknya. Dan itu mau cari siapa lagi? Mau ngikuti John Lennon, mau mengikuti Markus, Thomas, ngikutin Abu Bakar. Makanya dari sini keanehan orang yang anti Arab sebetulnya anti Islam. Antum lihat, nggak cocok sama sekali. Nabinya dari Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, adzannya bahasa Arab. Tuh, hajinya ke Arab. Haji kemana mas? Ke Gunung Bromo? Enggak mungkin. I'tikaf, ya, yang paling afdal Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Arab itu. Dan yang mereka maksud anti Arab adalah Islam, dan orang Arab yang sebetulnya mereka inginkan adalah yang mereka inginkan Syiah, yaitu sahabat. Itu. Orang Hindu aja menghormati asal agamanya, yaitu India. Orang Kristen Katolik aja menghormati asal agamanya, Vatikan. Nah ini anti Arab, Masya Allah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita memakai pemahaman sahabat? Karena Allah telah terangkan dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka dijamin diridhai Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Itu ya sahabat sudah. Enggak ada yang paling sahih. Kalau memang begitu, ambil mereka. Ya. Contoh hadirin sekalian, kita simpel ambil kasus sholat tarawih. Sholat tarawih dua, sholatul laili masna. Apakah 2 salam, 4 salam? Simpel, ambil pemahaman Ibnu Umar. Sholatul laili wan nahar, sholatul laili masna yusallimu fi kulli rak'atain. Salam seperti setiap 2 rakaat, selesai. Aisyah juga menerangkan cara salatnya Rasulullah, yusallimu fi rak'atain. Udah selesai. Itu kan gitu. Maka perselisihan apapun kalau kita hakimi dengan pemahaman pengamalan para sahabat, selesai. Contoh masalah awal akhir Ramadan, apakah pakai hisab apa pakai ru'yah? Sahabat ru'yah, sudah. Kalau mereka-mereka yang terlibat dalam penetapan awal akhir Ramadan pakai qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, selesai. Tapi tiap tahun ribet, tiap tahun berbeda, tiap tahun gak pernah akor. Tapi aneh, 17 Agustus tidak pernah berbeda. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kedua adalah mengetahui asbabul wurud hadis. Penting ini Pak. Orang kalau ingin mendapatkan kelurusan dalam memahami sunnah, kalau ayat asbabul wurud, asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Contoh tentang hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum tadi. Ya. Ceritanya ada sekelompok sahabat
ketika Rasulullah datang di Madinah, melihat para petani naik turun pohon kurma, kasihan. Itu kan susah Pak, ngawinin kurma itu kan susah. Ya, mendingan ngawinin anak. Nah, akhirnya Rasulullah usul, nanti kalau sudah berbuah pun biarin aja deh buah. Walhasil tahun itu kurma tidak banyak yang berbuah, bahkan gagal panen. Akhirnya mereka datang, ya Rasulullah, ini wahyukah atau ijtihad? Kalau wahyu kita teruskan, gak kita kawinkan, karena pasti Allah mengganti dengan satu ganti yang lebih baik. Seperti umatnya Nabi Musa ketika dibingungkan di padang pasir, diberi makan oleh Allah al-manna wa salwa. Rasulullah mengatakan, ini adalah ijtihad saya. Ya Rasulullah, kami petani kurma lebih tahu bagaimana mengelola kurma. Wajar. Rasulullah Mekah, kehidupan dagang, nggak tahu pertanian. Datang baru di Madinah, ijtihad. Akhirnya Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Contoh lagi, orang ketika memahami man sanna sunnatan hasanatan, bolehnya membuat bid'ah hasanah. Tuh, dengan alasan, Umar kan ngadain tarawih yang tidak pernah diadakan Rasulullah. Pertama, Anda salah. Rasul tidak pernah mengadakan. Bahkan Rasul pernah kemudian dihentikan semata-mata takut diwajibkan. Kedua, Umar itu siapa? Umar adalah khulafaur rasyidin yang dijustis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ente itu siapa? Mau bikin sunnah? Nah, kalau khulafaur rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Seandainya tarawih itu tidak pernah dipraktekkan Rasulullah, kemudian diadakan oleh Umar, sah, karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ente ngadain tahlilan siapa ente? Khulafair rasyidin. Antum alaikum bisunnati wa sunnatil siapa? Waluyo. Enggak ada. Yang kedua dari sekalian, man sanna itu bukan man apa? Ibtada'a, memulai. Enggak. Memulai sunnah, membikin sunnah, mengadakan sunnah, enggak ada. Man ahya, siapa yang menghidupkan? Asbabul wurudnya menerangkan di mana ketika datang Bani Mudhar yang mengemis ke Madinah karena musim paceklik. Sementara Rasulullah ketika itu pun tidak memiliki banyak persediaan, akhirnya memotivasi para sahabat untuk infak. Datanglah Ansor yang membawa kurma sampai tidak kuat ngangkat, dikasihkan ke mereka. Akhirnya diikutin satu dua berikutnya oleh banyak sahabat. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu clear, nggak ada masalah. Mananya yang bid'ah itu boleh diada-adakan? Nggak ada. Begitu juga wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Di kampung ini dulu tidak pernah ada acara membaca Al-Quran sampai khatam di kuburan ketika ada orang mati. Ada ustadz datang dari Jawa, mulai 1 kali 2 kali, akhirnya memasyarakat, man sanna, menghidupkan. Yang di Jawa sudah ada, dihidupin di Lombok. Itu loh Pak, maknanya man sanna sunnatan sayyi'atan. Itu
Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Man sanna sunnatan hasanatan, yang baik. Contoh hadirin sekalian, ada orang yang memahami poligami enggak boleh. Karena Rasulullah enggak terima ketika Ali bin Abi Thalib mempoligami anaknya siapa? Iya. Enggak mau. Bukan enggak mau poligami. Rasulullah terang-terangan menolak poligami, enggak ada. Bahkan jelas ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Rasulullah praktek juga. Rasulullah hanya menegaskan, wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillah inda rajulin wahid. Demi Allah, enggak bisa kumpul putrinya musuh Allah dengan putrinya Nabi Allah di tangan seorang laki-laki. Itu masalahnya. Musuh Allah. Bukan Rasulullah benci poligami. Sekarang kaidah yang ketiga, merangkai hadis-hadis yang semakna. Contoh, gak bisa makanya hadis itu dipahami secara parsial. Hadis tentang buang hajat menghadap kiblat. Satu hadis gak boleh. Tapi Abdullah ibnu Umar melihat Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat. Dia lihat. Makanya tidak ada orang yang serius, sungguh di dalam mempraktekkan mengenali sunnah Rasul dibanding Abdullah ibnu Umar. Dia lihat ketika di rumah kakaknya yaitu Hafsah. Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat. Ketika dirangkai berarti apa? Kalau di bangunan boleh, kalau di tanah lapang tidak boleh, kan itu. Hadis lagi tentang masalah memegang wanita membatalkan wudu enggak? Itu dirangkai. Memegang kemaluan batal enggak? Dirangkai. Nas-nas itu bahkan di-compare dengan nas ayat. Setelah kita rangkai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd nisa'ihi. Rasulullah SAW mencium istrinya. Summa yusalli, kemudian salat, wala yatawadda, tidak wudu. Oh kan itu. Dirangkai lagi, pernah Rasulullah SAW salat karena kakinya Aisyah membujur karena beliau ingin sujud, dia pegang. Berarti enggak batal, dirangkai. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya hendaknya wudu. Tapi di sana ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk kepegang. Oh berarti kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja enggak batal. Dirangkai. Maksudnya sengaja ingin membangkitkan syahwat gitu loh. Ya ngapain mau sholat garuk-garuk, ngemak-ngemak, ya kan? Kalau sengaja enggak ingin membangkitkan syahwat, ngapain? Kalau enggak sengaja, ya sudah, gitu loh. Dan masih banyak macam hadis-hadis seperti ini yang perlu kita rangkai. Contoh hadis Rasulullah yang dari Aisyah tadi, di mana Aisyah menjelaskan solat tarawihnya Rasulullah atau qiyamnya Rasulullah, yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli salasan, dan seterusnya. Rasulullah SAW sholat 4, jangan kamu menanyakan tentang mana yang paling bagus, mana yang paling panjang. Terkesan Rasulullah seakan sholat 4 salam. Tapi tolong dicamkan, hadis ini tidak sama sekali memberikan teks yusallim salam setiap 4 rakaat.
Hanya mengatakan Rasulullah sholat 4. Ternyata setelah dirangkai dengan hadis Muslim, Aisyah menjelaskan tentang qiyamnya Rasulullah, yusallimu fi kulli rak'atain, salam setiap 2 rakaat. Berarti kalau dirangkai sholat malam itu 2 salam, 4 istirahat. Bahkan istirahatnya disebutkan di dalam Fathul Bari selama 1 rakaatnya. Makanya di antara mereka dulu itu berdiri sampai dengan tongkatnya karena lamanya qiyam. Kalau sekarang inna kulhu ya nggak capek. Itu kan gitu. Makanya giliran istirahat teriak-teriak, sholli ala Muhammad, sholli ala fadlan minallahi wa ni'mah, ya tawwab ya wasi'al maghfirah, ya arham, karena nggak capek. Itu. Dulu itu Abdullah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, ketika mengumpulkan sholatut tarawih dengan 1 imam, memerintahkan yang sholatnya cepat hendaknya membaca minim 30 ayat, yang sholatnya sedang minim membaca 25 ayat, yang sholatnya lambat minim 20 ayat. Dulu. Wah. Dan itu nanti rata-rata hatam. Nanti kalau enggak 1 juz, 2 juz dalam 1 malam. Begitu. Di sini kadang-kadang Masya Allah racing. Itu gayanya cundal-cundil, cendat-cendit, gebek-gebek, mencolot. Itu terawihnya orang Indonesia, ya kan? Nauzubillah. Selanjutnya dari sekalian, cara memahami sunnah yang keempat, mencari titik temu hadis-hadis yang berbeda. Jadi kalau kita mendapati hadis yang berbeda, jangan terus langsung dihakimi, wah ini kontradiksi, wah ini gak bisa diterima. Hadirin sekalian, kalau ada hadis yang terkesan benturan, sementara membahas satu hukum, itu alternatifnya cuma salah satu di antara 3, nggak mungkin lain. Satu hadisnya salah satunya dhaif, pasti itu. Kalau enggak, salah satu hadis ini nasakh, hilang hukumnya atau ininya. Yang ketiga, pemahamannya yang nggak nyampe. Ini pemahamannya yang nggak nyampe. Ya. Makanya akal yang sehat sama akal yang sehat gak benturan. Quran dengan Quran gak benturan. Sunnah dengan sunnah gak benturan. Al-Quran dengan sunnah gak mungkin benturan. Kalau ada benturan pasti salah satunya dhaif, atau salah satunya dinasakh, atau kita tidak bisa memahami dan menemukan titik temunya. Ya kalau begitu, bodoh ente, ngapain ngurusin? Itu kan, wah Pak, ini hadis nggak masuk akal. Akalmu kecil banget ya, nggak masuk. Kan gitu. Coba kalau akalnya Imam Syafi'i masuk, ya, akalnya Imam Ahmad masuk, lah akal ente lubangnya segini, nggak masuk. Bilang nggak masuk akal. Hadis tentang lalat nggak masuk akal Pak, corok banget Pak. Masa lalat dimasukin? Ya setelah diteliti oleh para ilmuwan, sahih. Wah Pak, nggak masuk akal. Masa minum kencing onta? Itu. Setelah diteliti ternyata Masya Allah mengandung imun pankreas sama empedu cukup bagus. Makanya siapa yang sering minum kencing onta, terutama kencing pagi, yang penting bukan yang mau mengembala onta. Kalau mau mengembala onta repot. Ya. Dan itu beda. Ya. Cirinya bening kuning, terus baunya sangat menyengat. Ya bau kencing maksudnya. Terus kemudian rasanya pun beda. Ya. Karena saya minum bolak-balik. Dan Masya Allah, kenapa Rasulullah itu menyuruh untuk minum sekalian susunya? Ternyata susunya itu untuk netralisir, terutama bau. Baunya kencing unta itu enggak hilang-hilang,
Antum cuci pakai sabun masih juga tetap lengket. Tapi kalau antum cuci pakai itu susunya hilang. Lu hikmah, Masya Allah. Jadi walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah, dan termasuk sunnah adalah bagian dari wahyu. Kalau bukan dari Allah, pertentangan sangat banyak. Selanjutnya kelima, mengetahui hadis-hadis yang mansukh. Ini penting, jangan sampai kita akhirnya mengamalkan hadis-hadis yang dinasakh. Ini problem. Dan keenam, mengetahui gharaibul hadis. Itu ada lafaz-lafaz yang gharib, yang sulit untuk dipahami. Itu harus kita pahami, ya. Karena jangankan kita, orang Arab aja gak paham semua bahasa Arab kecuali setelah melakukan penelitian atau tanya kepada orang-orang yang faham. Contoh aja wafakihatan wa abba. Itu Abu Bakar ditanya wafakihatan wa abba. Wallahu a'lam, abba itu apa? Itu. Makanya tafsir kata Ibnu Abbas ada yang diketahui oleh orang awam semuanya. Wala taqrabuz zina, zina semua tahu. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh orang Arab, orang yang ahli paham bahasa Arab. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh ulama, warasikhuna fil ilm. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Sampai hari ini kita nggak tahu alif lam mim itu apa artinya. Allah yang tahu. Sampai hari ini hakikat arasy nggak tahu kecuali Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana hakikat arasy? Bagaimana hakikat dari semayamnya Allah? Allah a'lam. Allah yang tahu. Itu. Kemudian yang ketujuh, merujuk kitab syarah hadis. Kita tidak akan mendapatkan pemahaman hadis sunnah Rasulullah secara benar kecuali kita merujuk pada syuruh ini para ulama. Syarah Sahih Bukhari ada Fathul Bari, ada Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, ada Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, Tuhfatul Ahwadi syarah At-Tirmidzi, dan seterusnya. Ya, dengan kita menggunakan syarah para ulama di dalam memahami sunnah, kita akan mendapatkan jalan cepat memahami dan mengamalkan sunnah. Terus yang terakhir, kedelapan, menguasai sastra Arab. Karena memang bahasa Arab, gak bisa kita memahami bahasa Arab kecuali menggunakan sastra. Ada balaghahnya, ada nahwunya, ada sorofnya. Maka dari sekalian, disinilah anjuran para ulama, terutama Syekh Albani menganjurkan di antara kita di dalam tasfiyah wa tarbiyah, hendaknya kita itu langsung memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui perantara terjemah. Dan siapa yang cenderung bisa memahami bahasa Arab akan cenderung lebih maksimal di dalam memahami Islam, mengenali ilmu Islam, mendalami ilmu Islam, termasuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan tidak perlu ada tanya jawab karena nanti masih ada ta'lim. Anak juga udah capek. Karena tidak ada pertanyaan maka tidak perlu dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.